HP 4 jutaan sekarang ini kualitasnya udah semakin bagus dan cocok buat dipakai jangka panjang. Performanya udah dijamin gila-gilaan, hasil kameranya juga sangat menawan, dan fitur-fiturnya pun sangat bisa diandalkan. Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan zaman, langsung aja subscribe channel ini dan berikut 7 rekomendasi HP 4 jutaan terbaik di tahun 2025. Yang pertama, Redmi Note 14 Pro 5G. Buat kamu yang nyarinya spek bagus di semua bagian, HP andalan Xiaomi ini menarik untuk dijadiin pilihan. Bodinya dibekali sertifikasi IP68 yang tandanya udah tahan kalau disiram maupun direndam air. Layarnya juga cakep banget, pakai layar OLED lengkung yang warnanya udah 100% DCI-P3. Refresh rate-nya ini 120 Hz dengan kecerahan tinggi hingga 3000 nits. Dan proteksinya juga udah kelas flagship punya, yaitu Corning Gorilla Glass Victus 2. Lalu untuk baterainya sendiri berkapasitas 5110 mAh dan disupport fast charging 45 watt yang kalau dipakai ngisi penuh cuma butuhin waktu sekitar 1 jam aja. Sementara kalau dari performanya udah bagus, pakai chipset Dimensity 7300 Ultra dan dipadu dengan varian memori 8/256GB dan 12/512GB. Jadi kalau untuk harian tentu udah sangat aman sentosa, dan kalau mau digeber gaming pun udah termasuk nyaman. Lalu untuk kameranya mengusung lensa utama 200 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, dan lensa bonus 2 megapiksel. Nah, si kamera utamanya tidak asal besar-besaran resolusi aja, tapi memang hasil jepretannya udah terbilang bagus, cerah, dan detailnya pun sangat tajam. Sementara perekaman videonya support hingga resolusi 4K 30 maupun 1080p 60 fps. Berikut spek beserta harganya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang kedua, iQOO Z10 5G. HP yang merupakan anak tiri dari Vivo ini baru saja meraih rekor muri sebagai HP dengan kapasitas baterai terbesar di Indonesia. Namun satu hal lain yang menarik adalah soal desainnya. Meski punya baterai sebesar 7300 mAh, namun bodinya tetap ramping seperti HP lain pada umumnya. Bahkan dari segi tampilan pun ini cakep banget, mulai dari bagian layar hingga ke sisi-sisinya. Nah, kalau untuk daya tahan baterainya sendiri udah gak usah ditanyain lagi, karena dari pengujian muterin video playback aja bisa bertahan hampir 40 jam. Sedangkan untuk chargingnya pakai charger 90 watt yang untuk ngisi baterai segede ini dari 0 hingga penuh hanya butuh waktu sekitar 1 jam 11 menit. Nah, keunggulan lain yang ditonjolkan oleh iQOO ada pada mesin utamanya yang udah pakai Snapdragon 7S Gen 3. Memorinya juga terdapat beberapa varian dengan RAM mulai 8 hingga 12 GB dan internal 128 hingga 512 GB. Performa yang dihasilin tentu aman banget buat harian, bahkan dipakai gaming kekinian seperti MLBB juga udah stabil dan maksimal dengan settingan Super Ultra 90 fps. Sementara kalau untuk main Genshin Impact settingan medium dapetin rata-rata sekitar 34 fps selama 30 menit. Dan yang cukup hebat adalah soal suhunya yang dijaga mentok 40 derajat, sehingga membuat HP ini tergolong sebagai HP yang adem. Jadi dengan keunggulan baterai badak, bodi tipis, performa kenceng, dan suhu adem, udah bikin HP ini cukup worth it untuk dibeli. Berikut spek beserta harganya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang ketiga, Realme 14 5G. Ini dia pilihan pas buat para gamer sejati yang sediain budget di sekitar 4 jutaan. Dengan chipset terbaru Snapdragon 6 Gen 4 dan RAM 8/256GB. HP ini siap banget buat ngegame kompetitif kayak PUBG atau Mobile Legends di settingan rata kanan dengan stabil. Bahkan yang lebih asiknya lagi adalah soal suhunya yang dijaga adem berkat sistem pendingin yang dibuat lebih optimal. Lalu soal baterai juga cukup badak dengan kapasitas 6000 mAh dan didukung pengisian daya cepat 45 watt yang kalau ngisi dari 0 hingga penuh cuma butuhin waktu 1 jam 19 menit.
Buat kamu para gamer juga bakal suka dengan HP ini karena udah dibekali fitur pendukung lain seperti adanya bypass charging dan speaker stereo, serta layar mulus 120Hz yang bakal nambahin kepuasan saat mainin game. Layarnya sendiri ini pakai panel AMOLED resolusi Full HD Plus yang punya kualitas gambar jernih dan juga terang. Tidak lupa Realme juga ngasih sertifikasi IP68 dan IP69 sebagai ketahanan akan debu dan air, baik itu disemprot dengan tekanan tinggi maupun direndam sekalipun. Namun tentu dengan fokus yang lebih ke arah performa, membuat HP ini harus merelakan lensa 0,5 yang tentu dicari sebagian orang. Kualitas kamera utama 50 megapikselnya juga sebenarnya udah cukup bagus dengan tambahan fitur OIS, namun memang bukan yang terbaik di kelas harga 4 jutaan. Kalau tertarik, link belinya di deskripsi dan berikut spek beserta harga terupdate-nya. Yang keempat, Honor X9C. Buat kamu yang nyari HP dengan bodi tahan banting tapi juga yang desainnya kece, ringan dan tipis, HP ini bakal jadi pilihan yang sangat tepat. Honor X9C ini diklaim punya ketahanan bodi yang kuat dan dibekali sertifikasi IP65M juga yang tandanya udah tahan kalau disemprot air dari berbagai sisi. Lalu layar HP ini juga jadi salah satu layar dengan kualitas terbaik di kelasnya, yang mana kalau secara warna dan ketajaman ini udah bagus banget, dan secara ketahanannya pun udah kuat banget. Menariknya lagi, meski bodinya tipis namun kapasitas baterainya ini monster, yakni 6600 mAh, dan lagi-lagi ini menjadikan Honor X9C menjadi HP dengan baterai paling gede di kelasnya. Sementara itu untuk performanya sendiri, HP ini pakai chipset Snapdragon 6 Gen 1 dan dipadu RAM 12GB dengan internal 256GB. Performanya mungkin bukan yang paling kenceng di kelasnya, namun secara keseluruhan kalau mau dipakai harian maupun gaming masih tergolong kenceng dan tentunya nyaman, bahkan aman untuk jangka panjang. Sementara kalau dari kamera tersedia lensa utama 108 megapiksel yang tentunya udah berfitur OIS, dan ada juga lensa ultra wide 5 megapiksel. Untuk perekaman videonya sendiri udah bisa support resolusi 4K 30 dan juga 1080p 60 fps. Kalau tertarik, link belinya ada di deskripsi dan berikut spek beserta harganya. Yang kelima, Infinix GT 30 Pro. Buat kamu yang orangnya gaming banget, HP terbarunya Infinix ini seharusnya bakal jadi pilihan yang paling pas buat kamu. Kita bisa lihat mulai dari desainnya yang kece khas HP gaming, yang mana ada lampu-lampunya juga dan bahkan ada tombol sentuh L1 R1 yang disebut sebagai GT Triggers. Lalu untuk performanya juga kencang, pakai chipset Dimensity 8350 Ultimate yang dipasangkan dengan 8/256GB dan ada juga varian 12/512GB. Diajak mainin PUBG pun udah bisa settingan rata kanan atau Smooth Ultra Extreme 120 fps. Dan kamu juga dikasih fitur X-Boost yang bisa ningkatin pengalaman kamu main game di HP ini. Lalu layarnya juga punya kualitas mantap dengan panel AMOLED 144Hz yang super mulus. Resolusinya udah 1,5K yang jernih dan juga terang hingga 1600 nits. Dan Infinix juga ngasih perlindungan ekstra dari Corning Gorilla Glass 7i. Bahkan dari segi dayanya sendiri fiturnya juga banyak banget. Mulai dari baterainya besar 5500 mAh yang didukung fast charging 45 watt. Bisa juga ngecas tanpa kabel hingga 30 watt. Dan juga ada fitur bypass charging yang bikin baterai tetap awet meski HP-nya dimainin sambil ngecas. Dan Infinix juga nampaknya serius soal softwarenya juga, yang mana kali ini fiturnya terasa lebih matang dan dikasih jaminan update Android 2 kali dan security patch hingga 3 tahun. Kalau tertarik bisa cek linknya di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang keenam, Samsung Galaxy A36. HP Samsung adalah pilihan paling tepat buat kamu yang carinya soal kenyamanan. Seperti HP yang satu ini, softwarenya udah enak banget dipakai dan kamu juga bakal dapetin update OS hingga 6 tahun lamanya.
Lalu dari segi layar juga kualitasnya udah nyaman banget di mata dengan gambar yang tajam jelas dan warna yang keluar. Bahkan selain nyaman juga layarnya ini kuat karena berlapis Corning Gorilla Glass Victus Plus yang mana juga sama seperti bagian belakangnya yang udah tahan gores maupun benturan. Selain itu HP ini juga mempunyai sertifikasi IP67 yang artinya udah punya kemampuan akan rendaman air maksimal sedalam 1 meter selama 30 menit. Nah, kalau soal performanya sendiri, HP ini pakai chipset Snapdragon 6 Gen 3 yang dipadu RAM 8GB dengan memori 256GB. Kinerja yang dihasilkan tentu udah enak banget buat harian. Bahkan kalau kamu pakai gaming juga udah cukup nyaman, meskipun kalau dibandingin sama HP lain di harga yang sama masih ada yang jauh lebih kencang. Samsung A36 juga unggulin bagian kameranya yang mana terdiri dari 50MP lensa utama, 8MP lensa ultrawide, dan 5MP lensa makro. Untuk hasilnya pun cakep-cakep, apalagi videonya juga udah stabil berkat udah tersematnya fitur OIS di kameranya. Berikut spesifikasi lengkapnya dan kalau tertarik, link pembeliannya udah ada di deskripsi video ini. Yang ketujuh, Poco X7 Pro. Buat kamu yang budgetnya 5 juta kurang dan pengen punya HP dengan performa paling kenceng, Poco X7 Pro adalah jawabannya. HP ini dibekali chipset paling gahar di kelasnya, yakni Dimensity 8400 Ultra dan dipadu RAM 12GB LPDDR5 dengan internal storage 512GB UFS 4.0. Kinerjanya gak ada lawan di kelasnya yang mana cocok banget buat kamu yang hobi gaming berat maupun editing video. Bahkan skor Antutunya pun tembus sampai 1,6 jutaan, yang mana berarti performanya naik sekitar 20% dari pendahulunya. Ngomongin soal pendahulunya, Poco X7 Pro ini tampil lebih elegan dengan warna-warna yang lebih kalem, bahkan Poco juga punya edisi spesial Iron Man yang dikustomisasi sampai jeroannya juga. Bahkan dengan ukuran bodi yang sama, baterai HP ini meningkat jadi 6000 mAh dengan pengisian daya cepat 90 watt. Jadi kalau dipakai ngisi dari 0 hingga 100% cuma butuhin waktu sekitar 42 menit aja. Kalau untuk kameranya sendiri dibekali lensa utama 50MP berfitur OIS dan lensa ultra wide 8MP. Hasil fotonya pun bening dengan warna yang lebih terang dan kontras yang mantap. Tidak lupa perekaman videonya juga udah stabil dan support sampai resolusi 4K 60fps. Kalau tertarik, link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Jadi itulah 7 rekomendasi HP 4 jutaan terbaik 2025. Dari ketujuh rekomendasi kali ini, kira-kira HP mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton, kalau bermanfaat bisa like video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.